mahasiswa ya, ujian dari S3 Di sini kita punya studi kasus. Gedung administrasi SMK memiliki kebutuhan jaringan untuk mendukung kegiatan TU, kurikulum, keuangan, dan uang sekolah. Saat ini jaringan belum tertata rapi, sering terjadi konflik IP, dan belum ada perencanaan internet yang jelas. Maka diperlukan perencanaan jaringan menggunakan metode VLSM, FLSM, dan PLSM agar pengelamatan IP lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Itu ada 15 PC, untuk kurikulum itu ada 10 PC, untuk keuangan atau kepala sekolah ada 11 PC. Untuk jaringan induknya yaitu 192.168.10.1. Aku bakal kasih kalian atau cara buat sign in di VLSM. Di sini kan ruang TU dia butuh 15 PC atau dia butuh 15 host. Karena memiliki 30 host. Networknya itu untuk 192.168.10.0 192.168.10.127 Nah, kalau aku biasanya buat bikin IP itu aku tulis dulu IP broadcastnya 192.168.10. Masih kalian tutorial atau buat subnetting. Punya 30 host, punya 30 karena satu buat network, satu buat broadcast. Bikin box subnetting itu kita tinggal tambahin aja 32 ditambah 32 itu 4. Itu tuh broadcast dikurangi 1 kayak gitu. Dia butuh 10 PC. Terus 28 karena ada 14 host. Jumlah semua IP-nya itu ada 16. Oke, sekarang kita langsung aja IP network. Dan dalamnya kita langsung copy aja kata-kata di sini, nanti tinggal diganti sama si IP-nya. Oke, ganti aja ini ya. IP networknya itu 92.168.10.32 karena kita lanjutin dari sini. Prefix 28 juga. Oke, ini 3 dapetin 33 karena dapat 33 karena IP awal tuh IP-nya tetap ditambah 128. Tinggal ganti aja ini. Berarti cara ngitungnya itu tinggal 16 ditambah 16 kemudian 32. Berarti 32 itu IP network. Nih, ini udah bener kan IP networknya 32. Berarti tinggal tambah lagi aja 16 tambah 16 sama dengan 28. Nah, berarti di sini itu tuh 47 prefix 26 keuangan isi 11 isi. Oke, prefix 28 karena ada 14 host dan jumlah IP ada 16. Kita copy aja yang tadi 28 prefix 28 ini berarti 49 8 ditambah 16 lagi 4. Berarti di sini IP broadcastnya itu adalah 63 prefix 28 sama yang di sini itu jadi 62. Itu ada 11 isi. Prefix 28 IP yang bisa dipakai itu ada 14 dia ada 14 dan jumlah IP ada 16. Berarti ini 64 prefix 28 5 prefix 28 dia udah tinggal 64 ditambah 16 lagi yaitu berarti 79 88. Lanjut ke berikutnya.
Oke, sekarang kita bakal ke lalu tambah terus 4 switch 1, 2, 3, 4. Aku bakal pakai topologi start karena menggunakan topologi start itu tuh lebih mudah dikelola, habis itu mudah dikembangin. Terus kalau misalkan ada gangguan pada satu komputer atau satu switch, itu gak akan berdampak ke perangkat-perangkat yang lainnya. Lebih cocok sama lebih stabil buat di lingkungan sekolah karena memudahkan proses maintain sama troubleshooting. Switch TPU sekolah kurikulum keuangan. Kita pakai laptop ada 3, 5, 6, 7, 10. Ini kita rapin dulu. 7, 9, 10, 11, 12. Kita sambungin pakai ini aja sama. Ini butuh sebelah kurikulum itu dia butuh 10 PC. Kalau pakai 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak ini. Pilih sini. Ini yang keuangan terus 11 PC. 3, 11 di sini. Kita rapin dulu. Di kepala sekolah dia butuh 11 PC. 4 ini kursus gini aja karena ini udah. Sebelum kita nyolokin switch ke routernya, kita tambahin dulu di routernya, kita tambahin modul ya itu, terus baru kita nyalain. Ini di sini tinggal kita mau aja bentar, kita enable config interface. Pertama-tama kita bakal config dulu ruangan ya, pakai pas ethernet 1/0 sama 1/12. Kita adanya 1/0 TFA 1/0. Kita tambahin IP address, pakainya yang ini ya, yang IP awal 2.10.49. dan juga mas buat PFX 28 itu berapa, 255, 240. Ini IP addressnya itu 149, 255, 10 no shutdown. Nah, 1 no shutdown ya. Nah, kita IP DHCP security address addressnya yang tadi kita masukin 10.49. terus kembali lagi IP DHCP keuangan, terus kita masukin IP network, IP net 192 10.48 bikin si subnet mas ya aja 9.8 oke. Default router kita masukin IP yang udah kita masukin ya, bukan IP networknya. Kita masukin DNS ini, DNS server 8.8 set deh. Coba kita lihat di laptopnya ya, desktop. Oh, ini 9 ya, maaf salah. Oke, ini udah bisa terhubung dan dia udah dapet IP-nya. Yang sekarang kita tinggal yang ini ya, switch ke lagi. Oke, kita enable. INT pakai FA 6.0. FA 6.0. Kita semua 18 10 3 255 titik.
Now shutdown the exit EJP excluded in address. EJP full networknya 10 32 in sampai juga enter default enter 30 itu kita bisa manage tinggal exit ini dapat tunggu stop oke ini udah dapat. Sekarang kita konfigurasi memang config, jadi ini bakal masuk ke kepala sekolah INTF7 masukkan aplikasi terus manual 8 10 habis itu kita mau shutdown exit DHCP tes 19 10 ya itu IP DHCP kepala sekolah ya. Itu 168 10 34 masuk dan masukin Indonesia ini udah nyamuknya udah hijau ini kesini oke ini dulu config term now INT A0/0 masukin IP address ya 192.168.10.1 dan masukin tanda kelasnya 255 down ya shutdown exit masukin IP DHCP excluded address masukin IP masukin DHCP terus kita masukin outputnya 22 oke, kita exit. Apakah dia menerimanya? Oke, jadi laptop dia udah dapat IP otomatis. Kita coba kirim surat nih ke laptop, misal dari sini dulu ya, dari ruangan TU ke ruangan TU. Misal dari yang ini aja 9 ke 10. Sebelum kita kirim surat, kita harus cek ping dulu. Ini teks ping 192 8 10 12. Nah ini udah berhasil, kita tinggal ambil surat deh sini. Nah ini udah sukses ya guys, sudah sukses.
Berarti di sini udah bisa terhubung. Coba yang di sini ya guys. Kita berapa ini ya? 10.67. Oke. Ini foto semua kenapa 10.67. Ini udah bisa ya. Oke, selanjutnya tinggal bikin slot deh di sini. Oke, ini juga udah bisa. Coba ini ya. Ini bisa ini ke sini ya. Ini berapa saja mas? Sama mas. Seperti 43 IP address maksudnya, IP-nya. 43 kita ke ini dulu. Ini 192 Oke, ini udah bisa ya. Kita tinggal coba ini ke sini. Nah, ini udah sukses. Ini udah bisa. Coba kita ini ya. Misal ini ke sini. Atau ini ke sini misalnya. Ini 10.59. Semua satu tempat kita pinnya pin semua 1.59 ya. Oke, ini udah bisa juga untuk tambah surat ini kesini. Oke, di sini dia udah bisa ya, dalam ruangannya dia udah bisa berkomunikasi, dia udah bisa saling kirim surat kayak gitu. Tapi kita bakal coba dari sini ke sini. Oke, ini berapa? 10.66. Oke. Ini 10.6. Tunggu. Nah, ini udah bisa ya. Oke, kita coba kirim surat. Salah. Sini. Itu udah sukses ya. Ini sukses, ini kita udah bisa komunikasi. Coba ini ke sini. Ini sama ini aja ya. 59. Ini 1.9 Oke, benar. Aku coba cek dulu ininya gimana. Oke, kita pindahin dulu ya. Takut belum kelihatan. Sini. Oke, benar. Ini gimana sih? Sini. Ini 9. Udah bisa ya. Coba kita pakai. Nah, udah sukses ya. Sukses laptop Canon katanya. Nah, tinggal ini. Iya. 35 ya. Ini udah bisa. Nih. Ini bisa. 35 nggak bisa ya. Udah sukses. Udah sukses semua. Oke. Ini nggak usah. Ini kesannya bisa. Coba kita ini ke sini ya. Atau kita langsung aja ini ke sini, oke? Ini pakai 10.2 harusnya. Coba kita cek.
masih statik ternyata. Oh, titik 16 ya guys, maaf salah. 10 titik 16 di sini ya. Udah bisa. Oke, kita coba. Nah, udah sukses ya guys. Oke guys, jadi semuanya udah bisa berkomunikasi dan masing-masing laptop di setiap ruangan dia udah dapat IP address secara otomatis dengan menggunakan DHCP. Terima kasih. Bye-bye. Hai guys, jadi sekarang aku bakal ngejelasin apa sih VLSN itu dan juga ngejelasin konfigurasi yang tadi aku pakai atau yang tadi aku lakuin buat di router. Oke, adalah teknik pembagian jaringan menjadi beberapa subnet dan dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung kebutuhan pelanggannya kayak gitu. Misal pelanggannya itu butuh 14 host atau 14 IP, berarti dia pakainya tuh prefix ini 28. Kenapa? Karena di release 28 itu tuh ada IP, ada 16 IP, dimana yang dipakai itu ada 14. Jadi pas kan buat pelanggan, jadi kita gak perlu IP kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal jelasin konfigurasi untuk VLSN router enable. Sebelum pas kita masuk ke CLI di router, kita tuh tulis dulu enable. Itu tuh supaya kita bisa melakukan konfigurasi di router. Terus kita klik lagi configure terminal. Nah, di sini supaya buat masuk ke global configuration mode, tempat kita mengatur kayak DHCP, interface, routing kayak gitu. Nah, terus kita masuk lagi nih ke interface gig 1/0 ini tuh, atau yang tadi aku pakai tuh misal kayak FA 0/0 kayak gitu. Ya, pokoknya ini tuh jalan masuknya router ke jaringan lokal kayak gitu. Jadi kayak ini tuh jalannya nih lewat ke sini kayak gitu. Langsung kita masukin IP address-nya. Masukin IP address-nya tuh 192.168.1, dan lupa juga subnet mas ya 55.25.128 gitu. Terus kita ketik lagi di sini shutdown. Nah, shutdown di sini itu tuh supaya kita bisa ngaktifin port interface supaya bisa digunakan. Kalau misalkan kita nggak pakai no shutdown, dia gak akan bisa digunakan. Terus kita exit nih, keluar lagi. Nah, habis itu kita masuk lagi ke IP DHCP excluded, atau kita masukin nih IP DHCP excluded address. Nah, ini tuh maksudnya dari ini itu supaya IP yang ini yang 192.168.1 itu tuh gak dibagiin ke klien DHCP, karena IP ini dipakai router buat gateway. Makanya buat di DHCP, buat di kliennya itu pasti bakal pakai 10.2.3.4.5.6 sampai seterusnya kayak gitu. Nah, kalau yang ini IP DHCP pool teknisi, yang artinya kita buat nama pool yaitu teknisi buat di jaringan ini kayak gitu. Nah, terus kita masukin nih network 192.168.10.0.0 terus sampai seterusnya 255.255.251.228. Nah, ini buat apa sih? Nah, jadi ini tuh buat nentuin subnet mask yang bakal dikasih ke klien pakai IP otomatis gitu. Nah, abis itu ini nih, apa nih, default gateway 192.168.10.1. Ini tuh nentuin IP router yang ini sebagai gateway buat ke PC klien, bagi semua PC klien kayak gitu ya.
Jadi tentuin gateway bagi semua PC klien. Nah ini juga ada nih DNS server 8.8.8. DNS server ini itu buat ngatur DNS Google supaya kalian bisa install nama domainnya gitu. Terus kita exit lagi keluar buat ke mode buat kembali ke global configuration mode kayak gitu. Oke, sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau pengucapannya yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kembali.